Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam Edu Action Talk, edisi ke-7. Kali ini kita dalam rangka momen memperingati 2 dekade etos di bulan Agustus, dan kita juga kehadiran tamu spesial tentunya. Di sini ada Mas Sony Junianto, kita sapa dulu. Halo Mas Sony. Halo. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita alhamdulillah bisa ketemu langsung ya Mas ya. Iya. Sebelumnya udah kurang lebih 1 bulan kita ketemu secara virtual dalam rangka mempersiapkan kepengurusan alumni Yes, Ethos. betul. Ah, Chat di grup aja ya. chat di grup aja. Mentok di Zoom ya Mas ya. Iya, di Zoom. Kita nge-Zoom. Nah, dan sekarang kita sahabat pendidikan bisa nih punya kesempatan untuk bertemu dan kita bakal ngobrol lebih jauh. Kita akan mengulik kira-kira apa aja yang bisa kita dapatkan dari Mas Sony, seorang alumni Ethos Surabaya angkatan 2009. Yes, betul. Oke, sekarang apa nih Mas Sony kesibukannya? Sibukan. Sekarang kan alhamdulillah profesinya sebagai dosen di salah satu kampus di Surabaya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi kesibukannya sebagaimana dosen ya, Tridharma Pendidikan, kadang ada ngajar, terus neliti, pengabdian masyarakat, beberapa kali juga menerima undangan narasumber, kan gitu, menjadi konsultan, menjadi narasumber ahli, bahkan menyelesaikan amanah-amanah di kampus ya, kayak kepanitiaan dan sebagainya. Jadi seputar yang ada di kampus kegiatan. Seputar yang ada di kampus ya. Ini masih belum terhitung dengan aktivitas-aktivitas yang ada di Ethos nih. Oh iya. Sepertinya 1 bulan ini padat ya Mas ya. Menyiapkan ini ya, Menyiapkan. naskah formaturnya. Iya siap, nanti bisa di-spill lah ya. Oke. Kedepannya seperti apa gitu terkait kealumnian Ethos. Oke Mas Sony, berarti Mas Sony berkarir di bidang akademisi gitu ya, menjadi seorang dosen. Apakah kemudian itu merupakan cita-cita Mas Sony sejak dulu saat di bangku kuliah ya, terutama ketika kita menjadi etoser atau Mas Sony menjadi etoser gitu? Atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau cita-cita dosen itu munculnya di tahun-tahun akhir mau lulus ya. Karena sejak SMA itu saya sudah punya cita-cita kerja di perusahaan migas sebenarnya. Jadi pas kelas 3 SMA itu ada salah satu bus kampus ITS ya. Saya sudah mulai, saya pengen nih kuliah di ITS kayak gitu. Karena ambil teknik kimia terus pengen kerja di perusahaan migas. Tapi kan takdir Allah berkata tidak ya, berbeda ya. Akhirnya saya keterima di teknik kelautan, di ITS juga. Terus saya melalui perjalanannya kuliah di teknik kelautan, pernah sempat magang juga di salah satu perusahaan multinasional. Nah di sana saya melihat ada budaya kerja yang membuat kayaknya nggak cocok nih kayak gitu di perusahaan migas gitu kan. Akhirnya di akhir-akhir tahun itu saya mencoba untuk menata lagi kira-kira pasca kampus apa ya gitu kan yang sesuai passion, karena selama kuliah pun juga ngelesi ya, nambah pemasukan gitu kan. Iya betul. Di atas itu kan ya ada lah ya pemasukan, tapi kan kita butuh tambahan gitu kan. Iya. Biasa tambahannya salah satunya dari ngelesi. Nah kok mulai passion di ngelesin, akhirnya saya memutuskan kayak sepertinya jadi dosen nih. Kalau jadi dosen berarti harus pasca sarjana gitu, karena kan syarat untuk dosen kan minimal S2. Jadi munculnya itu ya akhir-akhir mau lulus sebenarnya. Akhir mau lulus Jadi agak ya. telat, dan itu berdampak sebenarnya sama perjalanan bagaimana saya menyiapkan pasca sarjana juga. Berarti bisa jadi sebuah mimpi atau passion itu muncul dari keseharian sesuatu yang sering dilakukan. Bisa. Jadi kan awalnya apa, terus ternyata dari dinamika hidup kita ternyata muncul suatu hal yang baru. Yang penting kan kita tidak kaku ya sama hidup kita. Kita coba dinamis, karena kalau kita kaku, saklek yang bisa ada dalam diri kita itu bisa jadinya stres. Betul. Gini nggak sih Mas, ketika dulu sudah mencanangkan sebuah impian gitu ya, menuliskan ya bahwasanya ingin bekerja di perusahaan migas. Tetapi qadarullah ketika Mas Sony diberikan rezeki untuk berkuliah di Fakultas Teknik Kelautan ya, FTK ya. Apakah kemudian tadi kan Mas bilang harus luas gitu ya, harus jangan terlalu kaku. Bagaimana cara untuk agar kita nggak kaku? Karena tidak semua orang bisa loh Mas menerima ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia harapkan dan melihat peluang. Sebenarnya kalau dari kita kan, saya pribadi kan belum menerima ya, maksudnya belum menerima bahwa saya diterima di perusahaan migas, itu kan belum menerima itu, baru merencanakan kan. Ketika kita sudah merasa tidak nyaman, otomatis ya kita mencari sesuatu yang membuat kita nyaman pastinya. Nah di situ ya saya menemukan passion mengajar, maka kita berusaha ke sana gitu. Jadi
Kalau misalkan kita memang sudah menemukan sesuatu yang membuat kita keluar potensinya, ya why not kayak gitu loh. Kenapa harus berada di posisi yang kita membuat kita stuck? Kenapa tidak kita berpindah ke sesuatu hal yang ternyata itu bisa mengeksplor kemampuan kita di sana? Ya, maju dan maju ya. Itu yang penting kan itu tadi. Yang penting kita ada reasonnya ya. Kita ketika kita milih A atau milih B itu harus punya alasan yang kuat kenapa saya harus ke sana dan ke situ. Oke. Berarti dalam perjalanan menggapai impiannya Mas Sony begitu ya sampai menemukan passion, oh ternyata passion saya ini di mengajar loh. Ada nggak sih kemudian ketika menjadi etoser sumbangsih etos, entah pembinaannya atau kemudian tokoh-tokoh yang kemudian menjadi inspirasi, menjadi petunjuk juga Mas Sony dalam membangun dan meniti karir? Banyak ya. Jadi kan kalau kita berbicara tentang kurikulum pembinaan di etos itu kan banyak sekali ya. Jadi semua apa yang diberikan di etos itu semuanya bermanfaat dan semuanya berdampak kayak gitu. Jadi memang ketika saya sudah masuk ke etos itu suatu awal saya mengazamkan bahwa saya mau berubah kayak gitu. Pengen berubah menjadi sosok yang lebih baik lah ya. Dari pembinaan di etos. Di etos juga kita dilatih ya bagaimana communication skill, terus apalagi waktu itu saya asrama dan bersama senior-senior ya, waktu itu masih tahun pertama melihat senior-senior di asrama itu punya semangat yang luar biasa ketika berprestasi, berorganisasi, itu menjadi motivasi tersendiri sih sebenarnya. Wah, ini bisa nih menjadi path karir saya di kampus gitu kan. Apalagi saya adalah orang yang biasa saja ya, bahkan dari ekonomi lemah. Terus apalagi dari Situbondo yang orang itu nggak tahu Situbondo itu di mana gitu. Jadi kita harus mencari kira-kira apa yang membuat kita itu bisa spesial di antara sekitar kita. Kalau misalkan kita menjadi orang biasa saja ya kita akan semakin tenggelam. Padahal tujuan saya kuliah itu kan pengen merubah keadaan. Ketika ingin mengubah keadaan, maka kita paling tidak harus menjadi pusat perhatian. Nah, ketika menjadi pusat perhatian, bagaimana caranya? Ya harus menjadi different people yang punya sesuatu yang berbeda di sana, dari prestasi, dari keaktifan kita. Jangan sampai kita sudah dapat dana zakat, dibiayai, terus kita malah tidak menjadi sesuatu di situ, di lingkungan kampus kita gitu. Nah, itu sih yang saya pegang saat itu dari pembinaan etos kan juga selalu ditekankan ya. Kalian itu penerima dana zakat. Jadi harusnya malu kalau kalian itu tidak menjadi sesuatu di kampus atau tidak berkontribusi di lingkungan kalian gitu. Jadi itu yang saya pegang sih sebenarnya. Dan alhamdulillah bisa dapat karir ABC yang ada di kampus. And be different people gitu ya Mas. Tapi kan kalau sekarang kita gitu ya lihat banyak nih sebetulnya orang-orang yang pingin jadi beda. Tetapi tergantung beda yang seperti apa. Kembali lagi ketika Mas Sony menarik kesimpulan ya, tadi salah satu kesimpulan bahwasanya di etos itu disediakan lingkungan yang sangat istilahnya kondusif ya Mas ya. Untuk berjuang dan memang sepenting itukah menurut Mas Sony kita berada di lingkungan yang suportif? Karena kan tidak semua orang ya punya akses untuk itu. Iya betul. Jadi sangat bersyukur ya saya berada di lingkungan etos dan itu lingkungan suportif dan kita harus mengakui bahwa lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang membentuk kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen maju ya kita harus berada di lingkaran orang-orang yang memang punya pemikiran untuk maju gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak mencari orang-orang itu, misalkan kita tidak punya hak privilege tadi ya, misalkan kita tidak diasramakan, tapi kita punya keinginan untuk maju, maka carilah teman yang bukan artinya kita memilih teman ya, tapi kita berusaha menghadirkan lingkungan yang sekiranya itu mensupport kita kayak gitu. Ketika kita tidak mendapatkan privilege itu yang asrama mendukung, maka kita harus berusaha mencari itu. Baik itu di lingkungan kampus atau di komunitas gitu, sebisa mungkin kita tuh produktif dan lingkungan kita itu mendukung kita untuk produktif kayak gitu. Sangat berpengaruh lingkungan. Sangat berpengaruh ya. Bicara tentang mencari lingkungan yang suportif gitu, ngerasa nggak sih Mas atau ada di mana sih titik life milestone yang mana ketika Mas Sony merasakan kayak sulit banget untuk mencari lingkungan yang bisa nge-support Mas. Dan gimana kemudian perjalanan Mas menemukan lingkungan yang pada akhirnya bisa membantu Mas untuk istilahnya lebih produktif. Ya. Oke, sebenarnya kalau saya sendiri kan terlahir dari lingkungan yang bisa dikatakan
keagamaannya kurang ya. Jadi begitu masuk ke etos itu sudah menjadi titik balik bagi saya untuk mendapatkan lingkungan yang sangat sportif, baik itu dari spiritualnya, dari akademik. Jadi Allah itu sudah menakdirkan saya masuk etos, itu sudah seperti disiapkan seorang Sony, disiapkan lingkungannya di asrama etos itu. Gitu. Jadi saya bahkan berpikir, saya nggak tahu nih kalau misalkan saya nggak dapat etos, saya bagaimana saya mencari lingkungan itu. Gitu. Karena jujur ketika berada di Surabaya, masuk ITS itu memang saya minder, kayak gitu, dari desa dan sebagainya, tidak punya pemikiran bagaimana untuk mencari lingkungan itu ya. Nah, Allah itu kan maha baik dan maha adil, jadi mungkin karena situasi saya yang seperti itu, ya dikasih begitu saja di lingkungan etos itu. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang berusaha mencari itu ya tetap mencari aja itu. Mungkin ada cocok tidak cocok ya, tapi itu adalah sebuah dinamika dalam kehidupan. Gitu. Siap. Ini dinamika dalam kehidupan ya Mas. Karena di kampus pun itu kan kita misalkan ya punya teman yang satu angkatan, ada yang cocok sama kita gitu kan ya. Nah, ketika misalkan oke, kita bermain atau kita berteman sewajarnya. Jadikan mereka itu adalah ya hanya teman ngobrol, nongkrong, tapi untuk teman yang membuat kita, membangun kita, itu mungkin tidak. Mereka misalkan kita bukan perokok ya, tapi teman-teman kita merokok. Ya kita jangan jadikan teman-teman kita yang merokok itu menjadi sebagai golongan yang akan membangun kita. Carilah orang yang memang cocok membangun karakter kita kayak gitu. Jadi tadi seperti yang tadi ya kita berusaha mencari terus. Jadi istilahnya ya memang penting dalam hidup kemudian kita punya skill untuk istilahnya dalam pertemanan itu pasti ada layer 1, layer 2 gitu ya Mas ya. Jadi bisa dipilah nih mana yang mau kita berikan izin untuk memberikan pengaruh pada kita, mana yang kemudian tidak gitu sumbangsinya. Oke. Nah, bicara nih Mas tentang kembali lagi ya di karir sebagai seorang dosen. Bagaimana kemudian Mas Sony memulai perjalanannya meniti karir sebagai seorang dosen karena panjang ya sepertinya gitu. Panjang. Karena harus belajar lagi ya, harus betul. Ambil kuliah lagi. Sebenarnya ya cukup panjang saya bilang ya, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, di akhir tahun kuliah baru berusaha merencanakan menjadi dosen gitu kan ya, dan harus studi lanjut. Nah, untuk studi lanjut ini otomatis butuh yang namanya English TOEFL gitu kan ya, sertifikat TOEFL yang itu butuh uang juga gitu kan ya. Nah, ketika kita etoser, salah satu tujuan kita lulus kan sebenarnya bekerja ya, supaya ada penghasilan gitu kan. Tapi di sini saya punya keinginan untuk kuliah, otomatis ketika mempersiapkan perkuliahan saya untuk pasca sarjana itu membutuhkan biaya ya. Jadi butuh perjalanan yang panjang. Saya izin sama orang tua saya untuk tidak bekerja langsung setelah lulus. Saya minta waktu 1 tahun untuk bisa mendapatkan pasca sarjana berbeasiswa. Kalau dalam 1 tahun saya tidak mendapatkan itu, maka saya akan mencari kerja kayak gitu. Di situ agak sulit mendapatkan restu sebenarnya, karena kan dari orang tua berharap saya bekerja ya kayak gitu, di kode-kode gitu kan. Iya, di kode-kode. Si anaknya ini udah lolos di sini loh gitu. Sudah sampai di sini loh. Iya, makanya. Nah, alhamdulillah kan sudah dapat restu, dan dalam 1 tahun itu uangnya dari mana gitu kan? Uangnya saya dari catering. Saya membuat catering sama kafe waktu itu. Untuk uang itu diputar untuk kos saya, kan nggak mungkin ya udah lulus minta orang tua. Bahkan ketika kuliah pun juga nggak pernah minta orang tua itu, karena sudah dapat dari etos dan juga dari kerja sambilan dan dari lomba-lomba kayak gitu. Nah, habis lulus dari tabungan yang hadiah-hadiah itu saya putar kayak gitu untuk persiapan TOEFL. Itu dari catering dan kafe juga itu diputar untuk persiapan itu, sampai menjelang 1 tahun hampir berakhir itu TOEFL saya masih belum masuk ke requirement-nya, persyaratan itu. Tapi dari situ tiba-tiba aja nggak tahu ya, bener-bener di detik-detik terakhir itu ya, hari terakhir pendaftaran beasiswa, dan itu adalah satu-satunya kesempatan terakhir saya tes TOEFL. Sudah nggak ada lagi waktunya, ada tapi itu bulan depan dan itu sudah berakhir masa pendaftaran beasiswa. Tiba-tiba skor saya itu di atas syarat minimal beasiswa, dan saat itu juga saya langsung mengumpulkan berkas. Jadi berkas itu sebenarnya sudah selesai,
tinggal TOEFL aja. Satu itu ya. Satu itu aja itu. Nunggu dan itu saya benar-benar berdoa. Nggak tahu nih, ini pokoknya sudah pasrah banget. Kalau misalkan ini sertifikat TOEFL-nya nggak sesuai requirement juga, ya sudah banting setir untuk kerja. Ternyata begitu keluar hasilnya, lah kok di atas minimum gitu kan ya. Saat itu juga alhamdulillah langsung daftar, ternyata lolos dapat beasiswa PMDSU itu. Saya langsung ngabarin bahwa saya lolos beasiswa S2 lanjut S3, meskipun nanti gelarnya S3 aja gitu. Jadi yang awalnya berencana hanya S2 ya, lanjut daftar dosen langsung setelah S2, ternyata saya dapat beasiswa yang lanjut langsung S3 gitu. Itu tadi ya Mas ya, ranah manusia tuh memang berikhtiar. Iya. Ikhtiar dan doa, hasil insya Allah ya. Iya sudah, Gitu. ya benar-benar kan pertolongan Allah itu kan datangnya di injury time ya, betul-betul ya, dimana kita sudah pasrah banget, posisi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dan semuanya itu sudah tangan Allah yang akan bekerja, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau memang sudah takdirnya, ternyata ya diberi beneran gitu. Kalau bukan takdirnya ya kita tinggal berusaha berdamai sama takdir itu dan mencari jalan lain kan gitu. Ini luar biasa sih Mas. Yang kemudian Mas itu bisa ya. Menurut saya tuh sangat tidak mudah ya. Ketika kita punya spare waktu selama 1 tahun ya dan istilahnya bertekad, tetapi betul-betul ya kata Mas tadi di injury time udah hopeless istilahnya. Ini kalau sampai nggak Udah mau bisa setahun gitu ya. juga gitu. Udah mau setahun nih, ini gimana gitu. Tapi dengan tekad yang kuat dan ikhtiar tentunya doa, keyakinan, alhamdulillah kemudian rezeki itu datang gitu kepada Mas Sony. Nah, yang kemudian selama perjalanan sampai di PMDSU ya Mas ya, sampai di situ gitu. Etos tadi Mas juga menceritakan banyak memberikan pengaruh. Iya. Tapi momen apa sih Mas yang paling diingat? Di etos ya. Ya. Sebenarnya momennya banyak ya. Yang paling diingat itu pertama di awal ya, tahun pertama di etos itu kan sangat ketat sekali ya sama peraturan tentang agama ya, tentang Islam itu kan nggak boleh boncengan, supaya itu kaget ya pertama itu. Jadi ketika tahun pertama itu saya boncengan sama lawan jenis, itu saya minta turunnya itu di belakang asrama biar nggak kelihatan. Dan ada jam malam juga kan. Nah waktu itu tahun pertama juga karena masih mahasiswa baru, biasanya dipanggil malam dan sebagainya. Itu saya pulang malam, saya masuknya lewat jendela gitu. Terus masalah makan dan minum itu kan nggak boleh berdiri ya. Tuh, ya sampai dituding-tuding gitu kan. Oh itu doy kayak gitu kan ya. Itu pernah juga kayak gitu. Terus sampai di tahun akhir pun itu kan masa-masanya saya aktif ya di kampus, menjabat di kampus ya, banyak aktivitas di organisasi mahasiswa, sampai akhirnya habis sholat subuh saya kan dibangunin ya biasa subuh ya, kita subuh jamaah, terus akhirnya kita ada forum pagi ya, ngaji bersama, pembinaan pagi. Nah itu saya langsung kunci pintu di kamar, nggak ikut kajian. Waktu itu kan kajian di lantai 2, kamar saya di bawah, saya langsung kunci pintu, pura-pura nggak tahu ada kajian. Terus akhirnya setelah saya bangun, ya udah langsung dihukum sama pendamping asrama, disuruh baca al-surat. Berapa kali ya? 3 kali disuruh ulang pokoknya kayak gitu. Jadi ya pengalaman itu kadang kan naik turun ya, kadang kita semangat ikut pembinaan, kadang kita turun. Tapi ya kembali lagi harus diingat kita di situ posisinya siapa. Benar-benar. Sebagai penerima manfaat ya harus ikut role-nya gitu kan. Dan memang dari awal karena tadi ya saya sudah berniat pengen menjadi sosok yang lebih baik lagi, ya saya berusaha untuk mengikuti rule itu. Dan alhamdulillah yang awalnya ketika SMA nggak pernah sholat subuh gitu kan ya, terus ketika kuliah alhamdulillah bisa rajin dan konsisten sholat wajibnya bahkan di masjid gitu. Jadi banyak perubahan dalam hidup saya dengan mendapatkan beasiswa etos ini. Ya betul-betul memang pada akhirnya etos itu dalam membina memang betul-betul intensif ya Mas ya. Jadi keseharian bahkan yang mungkin orang menganggap itu sepele, padahal apa yang menjadi keseharian kita itu yang akan membentuk kita. Gitu. Nah, itu mungkin kita bicara tentang etos ya Mas ya. Nah sekarang sedikit bergeser kepada momen 2 dekade etos di bulan Agustus ini terutama ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan begitu ya, baru saja kita sudah melaksanakan temu nasional alumni etos. Nah di sini kan Mas Sony sebagai koordinator formatur awalnya gitu. Ya awalnya ya, kita di situ dulu mungkin ya, kita di situ dulu. Gimana nih Mas pengalaman kemudian memimpin tim formatur selama kurang lebih 1 bulan ya? Ya. Alhamdulillah sih sebenarnya so far nggak ada masalah yang serius ya, karena dari awal itu teman-teman kan kooperatif ya, mencurahkan isi pemikirannya,
terus usul gimana caranya dalam waktu yang ada seefektif mungkin dan seefisien mungkin dokumen itu selesai gitu kan ya. Juga dari support dari pengelola alumni dari LPIDD itu juga sangat membantu. Jadi sejauh ini sih tidak ada permasalahan yang sampai akhirnya membuat stuck atau terganggu prosesnya gitu. Tapi Mas gitu ya, selama menjalani 1 bulan ini nih gitu kan, menurut Mas kan ya oke aman ya, aman begitu ya, tetapi Mas melihat nggak sih reason why kenapa kita perlu berkumpul gitu para alumni ini? Oke, yang akhirnya terbentuklah komunitas ya, keluarga besar, keluarga alumni BSP Ethos gitu kan ya. Kalau saya melihat Ethoser itu kan ketika dia mahasiswa di kampus itu kan potensinya luar biasa ya. Ada yang jadi presbem, bem fakultas, terus mawapres dan sebagainya. Dan mereka-mereka yang terbiasa aktif dan membangun karir di kampus itu pasti ketika lulus tidak akan menjadi orang yang biasa saja dan pasti menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya meyakini itu. Dan saya yakin juga alumni ethos ya di luar sana itu secara individu mereka pasti sudah memberikan kontribusi yang luar biasa dari misalkan yang jadi dokter, dia dengan kedokterannya, dengan medisnya sangat luar biasa menangani pasien gitu kan, yang mungkin yang sudah jadi akuntan atau akademisi itu sudah punya kontribusi masing-masing. Nah, kontribusi masing-masing ini itu sangat sayang kalau misalkan tidak disinergikan, tidak dijahit lah istilahnya gitu. Potensi-potensi yang ada itu kan terpisah nih di mana-mana. Nah, itu harus kita coba jahit. Nah, untuk menjahitnya kita butuh sebuah wadah tuh, supaya kita bisa memikirkan bersama kira-kira apa nih yang sekiranya bisa digarap bareng atas nama alumni ethos dan itu berdampak besar gitu. Dampaknya mungkin secara individu cukup besar ya, tapi kita membutuhkan sebuah efek bola salju yang kalau misalkan itu terus dilakukan, dia akan terus menggulung semakin besar semakin besar, dan itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin kalau individu, dia bisa bergerak jauh secara individu, tapi dampaknya kalau pengen lebih besar lagi, jauh dan lebih besar gitu kan ya, dia harus bergeraknya secara bersama-sama. Nah, itu butuh yang namanya organisasi, kalau menurut saya begitu. Sepakat sih Mas, karena juga kita sudah meluluskan gitu ya, lebih dari 2.500 alumni. Nah, itu kan banyak ya, tersebar luas. Itu besar banget. Nah, bicara tentang formatur selesai dan kita sekarang menginjak kepada, karena kan udah terbentuk nih ya Mas ya, kerabat namanya, keluarga, alumni, beasiswa ethos begitu. Dan alhamdulillah terpilih ketuanya gitu ya, atau ketua terpilihnya adalah Mas Sony. Sebagai koordinator formatur ya. Iya, dari koordinator formatur menjadi ketua alumni. Nah, gimana Mas melihat kerabat ini? Mau dibawa kemana sih dalam periode kepengurusan Mas ini? Iya, jelas tantangannya besar ya. Kalau kita mau menjahit 2.500 orang lebih ya dalam sebuah payung kerabat kayak gitu kan. Yang jelas kalau dari visi misi organisasi kita sudah punya ya. Kita mau mewujudkan sebuah konektivitas, terus sebuah kontribusi ya, terus sebuah kolaborasi dan kontribusi gitu kan. Tapi itu tidak akan bisa terjadi secara expand kalau internalnya itu kurang kuat kayak gitu. Nah, harapan saya nanti sebagai ketua kerabat, harapannya nanti dibantu oleh rekan-rekan semua ya, menguatkan fondasi itu. Siap. Itu menguatkan fondasi itu, kita urus legalnya gitu kan, supaya ketika kita penetrasi kepada objek-objek atau kepada stakeholder itu punya kredibilitas yang baik kayak gitu, dibandingkan ketika kita tidak punya perangkat-perangkat organisasi gitu. Jadi mungkin 1 tahun ke depan kita akan membenahi internal kita, termasuk memikirkan kira-kira program apa yang cocok untuk expand kerabat ini ke depan. Oke, karena juga mengingat lebih dari 2.500 alumni ya Mas ya, menyondingkan gitu ya, bahwasanya ini loh kita ada kerabat ini, kita punya wadah, tidak mudah gitu. Bagaimana kemudian mungkin lebih kepada strategi ya Mas ya, strategi untuk memberitahukan, menginfokan, mengajak gitu. Ya kalau misalnya kita mengadakan pertemuan 1-2 kali, mungkin yang hadir 100, 200, maksimal 300 begitu ya. Bagaimana sisanya? Gitu. Adakah dari Mas Sony sebagai ketua terpilih kemudian terfikirkan strategi apa yang kedepannya bakal digunakan
untuk mengkomunikasikan kerabat ini? Iya. Ya tentu kalau saya pribadi mungkin akan sulit ya berkomunikasi dengan seluruh anggota kerabat. Pastinya membutuhkan yang namanya badan organisasi ya. Dan salah satunya yang bisa difungsikan itu kan ketua wilayah. Nah, kita punya wilayah-wilayah alumni yang ada di wilayah-wilayah. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi momen kita untuk berkomunikasi dengan wilayah, menyentuh ke wilayah tersebut gitu kan. Jadi nanti mungkin ada forum bersama ketua wilayah, kita sampaikan apa yang akan kita kerjakan bersama ke depan dan itu bisa di delivery kepada teman-temannya di wilayah kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada feedback mungkin kita butuh forum dan sebagainya, maka kita akan fasilitasi itu kayak gitu. Betul banget, karena setidaknya sudah ada 22 wilayah etos begitu ya. Dari 2003 sampai 2018. Oh iya, Oh ya, 2018 ya, begitu. alumni ya. Kayak begitu. Iya, alumni ya Mas ya kita bicaranya. Itu ada 22 dan ini jika kita mulai menggerakkan ketua wilayah akan sangat luar biasa ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin Mas Sony di sini mau menyampaikan nih pesan-pesan ya, tentunya dan terutama kepada alumni etos ya. Barangkali ingin memanggil untuk ikut berkontribusi selepas momen 2 dekade ini. Jangan sampai diam saja setelah ini ya. Iya, itu berat sekali ya. Itu juga menjadi amanah ya. Beberapa alumni kan memberikan komentarnya, jangan sampai hanya karena momen 2 dekade dibangkitkan gitu kan. Di rise organisasinya setelah momen ini lewat, organisasinya juga lewat gitu kan ya. Nah, harapannya tidak begitu. Teman-teman kerabat ya yang ada dimanapun juga, sebenarnya organisasi itu tidak akan berjalan tanpa ada peran dari teman-teman kerabat di seluruh Indonesia. Saya itu hanya sebagai ketua umum yang istilahnya hanya apa ya, mengomando saja ya, karena kaki-kakinya dan tenaga pemikiran dan semuanya itu dari teman-teman kerabat. Kalau misalkan hanya saya pribadi itu tidak bisa apa-apa, dan bahkan kerabat bisa juga ya akhirnya kembali mati suri lagi gitu kan. Nah, butuh effort atau butuh kerjasama dari teman-teman kerabat di seluruh Indonesia. Kita sama-sama menyatukan visi kita ya, menyatukan rencana kita gitu kan ya, keinginan kita untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk negeri ini gitu kan. Istilahnya kita selama kuliah istilahnya diberi oleh Muzaki ya dari pemberi zakat, harapannya apa yang menjadi diri kita saat ini itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar kita gitu kan. Kalau misalkan ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, terutama etoser ya, misalkan ada etos yang pembinaannya terbengkalai dan sebagainya, butuh tenaga atau SDM untuk meningkatkan talent. Nah, itu sudah saatnya teman-teman kerabat turut andil di situ gitu kan. Itu apalagi beberapa program etos itu kan mulai berkembang gitu kan ya, dan kita merasakan bersama manfaat dari asrama, dan itu juga membutuhkan biaya. Nah, itu juga bisa mendapatkan andil dari teman-teman kerabat gitu. Jadi intinya saya tidak bisa berjalan sendiri, saya membutuhkan peran dan kontribusi dari teman-teman kerabat untuk bersama-sama untuk membesarkan organisasi ini, organisasi kerabat ya, keluarga alumni beasiswa etos, yang minimal kita bisa menggandeng talent-talent yang ada di kerabat dan memberikan kontribusi yang ada di dekat kita, yaitu untuk etos aktif. Kalau misalkan nanti bisa lebih expand lagi, itu alhamdulillah. Yang penting kita berjalan dulu bersama. Nanti dampaknya seperti apa, ya itu adalah bonus dari apa yang sudah kita upayakan bersama-sama. Oke, begitu ya sahabat pendidikan yang merupakan alumni etos juga nih. Karena saya sendiri sebagai alumni etos muda 2018 ya, jadi semangat juga ya, terpanggil. Jujur saya terpanggil untuk kemudian gimana nih Mas, apa yang bisa saya lakukan juga. Saya juga ingin tergabung dalam kepengurusan secara aktif, dan bagaimana kita memulai langkah demi langkah untuk membangun sesuatu yang sangat besar. Ya. Nah, Mas Sony, tadi bicara tentang penguatan internal ya, saya sedikit mundur. Kira-kira selain penguatan internal, adakah hal lain yang Mas Sony rencanakan untuk kerabat ini? Iya, selain penguatan internal di organisasi ya, saya pengen juga ada rencana untuk memperbaiki database ya, untuk mengkonekkan seluruh alumni etos yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri ya, intinya alumni etos. Dan yang berikutnya tentang peningkatan talent yang ada di alumni masing-masing ya. Otomatis kita alumni punya
level yang berbeda-beda, artinya alumni yang sudah senior itu saya rasa sudah mature, sudah matang ya, mungkin secara profesi sudah sustain. Sedangkan adik-adik yang mungkin alumni muda itu membutuhkan guides ya, petunjuk atau masukan lah istilahnya gitu untuk bagaimana membentuk karir pasca kampus kayak gitu kan. Nah, di sini kita perlu menghubungkan gitu, antara alumni etos yang sudah mature, yang sudah sustain gitu kan, yang sudah istilahnya dia sudah oke, dengan alumni muda yang masih membangun karir kayak gitu. Nah, disitulah perlu menumbuh kembangkan talenta masing-masing alumni etos dengan mengadakan program mungkin seperti mentorship kayak gitu, coaching kayak gitu, bagaimana mengarahkan alumni muda itu on the track dengan apa yang diinginkan, yang cita-citakan. Ya, saya sepakat banget sih Mas tentang memperbaiki database ya untuk kemudian disinergikan dengan portal alumni gitu. Jadi Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa baru saja bersamaan dengan momen 2 dekade etos meluncurkan portal alumni program Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa, dan ini bisa digunakan oleh seluruh alumni program, tidak hanya etos ID ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjahit seluruh alumni supaya kita bisa berkolaborasi bersama ya Mas ya. Oke, begitu. Sahabat pendidikan, doakan ya semoga portal alumni eduaction.co.id ini bisa berkembang dan tentunya menghadirkan banyak manfaat. Nah, karena kita udah sering nih dan banyak ya dari awal kita udah berapa menit ini ngobrol sama Mas Sony terkait bagaimana perjalanan karir, begitu. Bagaimana kemudian tips ya, barangkali ya sebetulnya Mas Sony juga banyak nge-spill nih terkait tipsnya bagaimana perjalanan karir untuk menjadi seorang dosen. Semoga bisa dicontoh oleh adik-adik etos saat ini. Nah, saya sekarang ingin lebih mengulik lagi nih Mas, karena formatur juga sudah, kerabat sudah kita bahas. Mas Sony sebagai seorang alumni nih, apa sih Mas secara pribadi saja yang bisa Mas Sony berikan setelah menjadi penerima manfaat dari programnya Dompet Duafa? Iya, sebenarnya banyak ya. Kalau dari pribadi saya sebagai alumni, banyak yang saya dapatkan juga sebagai alumni, sebagai penerima beasiswa etos, beasiswa etos. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bagaimana beasiswa etos itu menjadi titik balik dalam kehidupan saya. Gitu. Yang dari awalnya saya yang biasa saja, mungkin minder gitu kan, mungkin saat SMA juga punya prestasi, tapi itu adalah prestasi yang kalau misalkan dibandingkan di luar itu hal yang biasa ya. Tapi begitu mengenal beasiswa etos, tidak hanya suatu hal prestasi yang saya dapatkan, tapi banyak hikmahnya gitu kan, yang merubah value kehidupan itu tertanam pada diri saya. Lebih mengenal apa sih arti hidup, apa tujuan hidup kayak gitu, itu lebih dalam lagi sehingga dapat memperbaiki bagaimana saya menjalani kehidupan ini kayak gitu. Nah, di sini mungkin dari teman-teman ya yang sedang menyaksikan podcast ini gitu kan, bisa memberikan apa ya, kontribusinya gitu kan, yang mungkin dari alumni gitu kan ya, dari masyarakat umum. Kita coba menjaga program ini tetap berjalan sih, kalau menurut saya, harapan saya seperti itu, karena ini adalah program yang sangat luar biasa baiknya dan bisa menjadi program kawah candra di muka ya, bagaimana kita itu dibina, tidak hanya diajarin materi ya, tapi kita betul-betul dibina, dididik bagaimana value itu masuk kepada dalam diri kita. Jadi sangat sayang kalau misalkan program ini terhenti karena adanya gangguan ekonomi atau gangguan pembiayaan dan sebagainya, itu sangat sayang sekali. Sehingga dari masyarakat umum, dari alumni, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk coba menyisihkan atau berbagi rezekinya kepada Dompet Duafa, di mana selaku sumber pengelola dari program beasiswa etos ini dan bisa disalurkan kepada penerima manfaat etos ini. Dan untuk alumni di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama mengembangkan beasiswa etos, terutama untuk adik-adik etoser yang aktif. Kita bersama-sama memberikan, kalau dalam sebuah peran itu kan tidak harus berperan yang mungkin material gitu ya, untuk alumni bisa menyumbangkan pemikirannya, lalu kapasitasnya atau profesinya, sharingnya kepada adik-adik etoser gitu, itu juga merupakan suatu sumbangsi yang sangat luar biasa kepada etoser yang aktif. Tapi kalau masyarakat umum bisa juga lewat materialnya gitu kan ya, untuk mengembangkan program-program di Dompet Duafa ini, karena sangat terasa manfaatnya. Dari saya benar-benar merasakan ya perubahan yang ada pada diri saya, yang ya
ya dan akhirnya berada di posisi ini gitu kan ya, menjadi seorang dokter, dosen, dan selalu mengejar bahwa kehidupan ini bukan sebuah kesuksesan yang saat ini saya terima gitu loh, tapi terus bergulir. Perjalanan ini tuh adalah perjalanan sebuah mencapai kesuksesan kayak gitu, mungkin itu. Oke, begitu ya sahabat pendidikan, bahwasanya Dompet Duafa hadir gitu di tengah-tengah masyarakat memang untuk membantu dengan adanya dana zakat yang kemudian dikelola dengan baik dan tentunya bertanggung jawab. Salah satunya adalah program-program pendidikan yang kemudian dijalankan oleh salah satu cabang atau organ milik Dompet Duafa, yaitu Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa. Salah satunya kita sudah dengarkan sendiri ya testimoninya, dan insya Allah begitu bisa sangat dipercaya ya Mas ya. Karena sekali lagi sahabat pendidikan, dana yang kemudian dikelola oleh Dompet Duafa diberikan kepada penerima manfaat tidak hanya berhenti kepada satu PM itu saja. Tapi bagaimana kemudian membina para PM ini supaya bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih besar lagi kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Betul, bahkan ini dampaknya sangat berjangka panjang. Betul. Begitu ya Mas ya. Begitu. Jadi sekali lagi kami memanggil ya masyarakat dan juga terutama alumni yang sudah merasakan manfaat dari program pendidikan terutama ya milik Dompet Duafa untuk kemudian kembali mempercayakan dana zakatnya kepada Dompet Duafa. Begitu ya Mas ya. Ya, Nah, setuju. satu lagi ya Mas, ini mungkin menjadi last question dari saya kepada Mas Sony. Video ini akan diupload di YouTube Mas. Jika nanti 5 atau 10 tahun ke depan gitu ya, Mas Sony melihat video ini, kira-kira apa yang ingin Mas Sony dengar dari diri Mas Sony yang sekarang? Itu gimana ya? Jadi kita mencoba untuk melihat masa depan ya, kayak gitu. Jadi ketika kita flashback, sebenarnya saya berharap 5 atau 10 tahun ke depan bisa memberikan lebih lagi banyak manfaat, lalu kontribusi kepada Dompet Duafa, lalu dari kerabat kita bisa bersama-sama memberikan dampak yang lebih besar lagi. Seperti yang disampaikan sama Mbak Safira tadi ya, bahwasanya dari program-program Dompet Duafa ini bukan program jangka pendek, tapi investasi SDM yang ada di program Dompet Duafa. Ketika misalkan teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini memberikan atau menyisihkan rezekinya kepada Dompet Duafa, itu artinya teman-teman sudah terlibat dalam investasi SDM untuk bangsa ini gitu. Jadi ketika saya memflashback video ini, harapan saya berhasil ya mengajak dari teman-teman sekalian, baik itu alumni ataupun masyarakat umum, untuk turut serta berkontribusi dalam program-program Dompet Duafa yang artinya dapat membangun SDM di Indonesia ini, dan 5-10 tahun ke depan mungkin Indonesia akan menjadi negara maju, dan itu adalah salah satu kontribusi investasi SDM yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang menyaksikan podcast ini gitu kan ya. Jadi kalian sudah melakukan investasi SDM, terlibat dalam memajukan negara ini kan gitu. Saya rasa seperti itu Mbak Safia. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Sony untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Banyak banget yang udah kita obrolin. Siap. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol lebih lanjut ya Mas ya. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah tentunya dalam kerabat ya Mas nanti ya. Oke, baik sahabat pendidikan, itu tadi ya obrol-obrol santai dan insya Allah berkualitas dan juga bermutu untuk didengarkan oleh sahabat pendidikan semuanya. Kita ketemu lagi di episode-episode lainnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Saya Safira sebagai host mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.